Terima kasih Anda masih di Rosi. Saya masih bersama seorang anak muda namanya Leonard Hartono, entrepreneur, dan dia founder dari The Overpost. Leon ini juga dinobatkan dalam list Under 30 majalah Forbes. Leon, anak muda sekarang, karena mereka sudah banyak mendapatkan informasi, terpapar sosial media, mereka bisa menemukan banyak idola. Dan tak jarang idola anak muda ini adalah mereka-mereka yang memang ternama dan mengidolakan karena punya mobil mewah, punya jam tangan mahal, bisa punya private jet gitu, atau yang kemudian dikenal dengan flexing gitu. Kira-kira kalau anak muda kemudian menemukan role model dengan status sosial yang dipamerkan di media sosial, kira-kira ini sesuatu yang menurut Leon memang tidak terhindarkan, atau any comment untuk itu? Ya, mungkin saya sedikit sharing tentang personal branding dulu untuk menjawab pertanyaan itu. Soalnya personal branding ini sebenarnya sesimpel apa yang kita upload. Itulah personal branding. Kalau misalnya kita punya 10 karosel atau kita punya 10 reels dan yang kita upload itu adalah tentang mobil mewah, persepsi orang adalah Leon ini adalah orang yang punya banyak mobil mewah. Itulah persepsinya. Tapi bahwa ini realitanya Leon memiliki mobil mewah atau enggak, terserah gitu kan. Jadi kalau misalnya dari saya tidak against dengan orang-orang yang membeli barang-barang mewah kalau misalnya emang dia itu tuh bisa afford dan dia tidak punya agenda. Ini saya ambil namanya aja, saya yakin dia pasti don't mind. Misal kayak Andrew Susanto gitu misalnya. Dia misalnya naik Ferrari, naik Lamborghini, ya itu emang day to day-nya dia, kekayaan dia itu udah di situ, dia punya mobil itu cuma segini, ya dia nggak sengaja foto atau apa, ya emang udah jadi daily activity dia. Tapi saya dulu pernah ada lihat satu orang yang saya nggak gitu kenal secara pribadi, tapi saya tahu realitanya itu kayak gimana. Dimana dia menunjukkan sebuah supercar. Dia kasih unjuk terus tuh, dia punya supercar, besok dia kasih unjuk, hari ini pakai mobil yang mana ya, yang ini. Tapi sebenarnya supercar itu udah dijual dari kapan lalu, disita. Udah disita, tapi dia bisa bilang, hari ini saya pakai mobil yang mana ya, saya lagi bingung nih. Padahal udah disita aparat penegak hukum maksudnya? Disita sama orang yang dulu dia pinjam duit. Dulu dia pinjam duit. Disita oleh kreditur. Betul. Tapi dia masih bikin seakan-akan image-nya tuh masih di atas sana gitu. Jadi saya tuh intinya tidak against dengan orang yang membeli mobil mewah kalau misalnya dia emang bisa afford. Tapi kalau misalnya itu untuk menipu, ya kan, menimbulkan sebuah citra yang dia itu sebenarnya enggak, itu yang sangat-sangat dangerous. Dan sayangnya emang bahaya banget, banyak sekali orang-orang tuh tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Banyak orang tuh tidak bisa membedakan. Dan ya kecuali kalau misalnya udah melewati sebuah stage lah, mungkin kalau misalnya udah tahu dengar cerita dalam inner circle nih baru tahu gitu, ternyata orang ini mobilnya udah disita dari 6 bulan yang lalu gitu. So apa menurut Leon, anak-anak muda yang terpapar sosial media digital, apa sikap paling baik melihat begitu banyak orang memamerkan harta kekayaan, masih muda, kan langsung pengen dong, gila umurnya masih segitu tapi udah bisa kaya banget, rumahnya di sini, ini kan itu apa pilihan bijak yang bisa diambil oleh anak muda? Menurut saya sih kayak gini, selama belum bisa membedakan mana yang beneran sama mana yang enggak, ngelihatnya biasa-biasa aja. Mungkin gara-gara sayangnya kan mobil mewah di Indonesia ini kan sangat-sangat mahal kan, dan kita punya rata-rata income per orang juga di bawah gitu kan dibandingkan dengan harga mobil. Jadi emang jarang gitu kalau misalnya orang tuh bisa naik mobil mewah. Tapi selama belum bisa membandingkan mana yang benar sama mana yang salah, lihatnya biasa dulu aja. Jadi bisa jadi soalnya ada orang yang punya mobil mewah itu gara-gara dia memiliki agenda tertentu gitu. Dan ada juga yang enggak gitu. Jadi kalau misalnya you belum bisa membedakan, jangan take action gitu. Jangan. Atau mungkin buat anak muda sekarang supaya mereka juga tidak terlalu kemudian mengejar hanya sesuatu yang bersifat material, jangan mudah kagum pada mereka yang kelihatannya kaya. Betul. Itu sih betul banget ya, karena ada banyak lah di luar sana. Ada hal yang lebih penting daripada kelihatan kaya. Betul, ada banyak yang lebih penting, dan ada banyak juga sebenarnya orang yang lebih kaya tapi dia nggak punya sports car, atau dia punya sports car mungkin tapi nggak diupload. Mungkin emang gara-gara keterbiasaan dia itu bukan di sosmed aja gitu. Bisa juga kayak gitu. Leon, ada soal
usaha tadi, Leon yang mengatakan kalau saya ingin kembali sebagai seorang pelaku usaha, Leon mengatakan ya salah satu yang selalu belum pernah diselesaikan dengan baik adalah biaya tinggi. Kita melihat yang baru belakangan ini adalah aksi premanisme, dan itu kemudian dilakukan oleh Kadin Cilegon yang ingin minta jatah proyek gitu. Nah, jadi pelaku usaha juga terjepit karena tidak saja dengan biaya yang lebih tinggi yang mereka harus dapatkan dari pemerintah, aturan daerah, tapi juga bisa dari sesama ormas. Dan ini ormasnya juga organisasi profesi. Ya. Gimana Leon melihat bahwa aksi premanisme ini bisa dilakukan juga oleh sesama pengusaha? Nah, justru yang harus dipertanyakan itu adalah kalau misalnya kemarin videonya itu nggak viral, apa yang terjadi? Kebetulan itu ada yang ngevideoin, kebetulan ini videonya viral, makanya bisa ada solusi gitu kan. Nah, emang itu case itu mencerminkan praktek realita melakukan bisnis di Indonesia sebenarnya gitu. Itu yang dijalankan, dan makanya kan soalnya pemaksaan untuk membeli sebuah barang dari seseorang itu kan artinya dia tidak pede dengan produknya dia. Kalau misalnya orang pede dengan barang yang dia tawarkan, itu pasti dari segi harga dan dari segi barang itu superior. Dari barang itu bagus, pede juga kita dengan harganya gitu kan. Kalau misalnya orang memaksa, artinya kan itu inferior. Nah, kalau misalnya orang sekarang dipaksa untuk beli barangnya inferior, si orang ini gimana cara lapor ke investornya? Kemarin kita beli 5 triliun, lewat tender nggak? Enggak. Gitu. Produknya ternyata inferior, nanti rusak-rusakan. Akhirnya kan itu kan bakal merembet kemana-mana. Akhirnya nanti ke konsumennya juga barangnya jadi rusak, atau nggak barangnya jadi tambah mahal gitu kan. Nah, jadi tentu ini yang menurut saya sih harus segera dibasmi dan harus segera ada solusinya gitu. Soalnya ini bukan cuman, ini kebetulan ini tuh perusahaannya Pak PP. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia aja bisa Prainggo Pangestu maksudnya. Betul. Chandra Asri. Betul. Beliau adalah salah satu orang terkaya dan dia bisa kena masalah seperti ini. Boro-boro orang-orang yang di bawah-bawah gitu. Makanya ini sebuah, kalau saya bilang sih pandemi sebenarnya. Yang lebih parah, yang solusinya itu nggak selesai-selesai, yang kita harus segera selesaikan sebenarnya. Leon, kita bicara, saya mengundang Leon sebagai bagian dari generasi muda dan mengingat 27 tahun reformasi. Dan rasanya apa yang Leon utarakan tadi itu sebenarnya salah satu poin mengapa reformasi itu terjadi, yaitu menghapuskan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai saat ini itu juga yang menjadi persoalan bangsa ini. Terima kasih Leon yang sudah mengutarakan hal ini tanpa menghilangkan kecintaanmu pada Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Rosi. Thank you Leon. Saya berharap kamu jangan berubah. Selalu dengan integritas yang kamu jaga. Siap, thank you Mbak Rosi. Thank you Leon. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi di hari Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.